Oke, baik, pada video kali ini saya akan membuat tutorial singkat untuk pembuatan website menggunakan AI. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung ke tutorialnya. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan website apa yang akan saya buat kali ini. Kali ini saya membuat website untuk pendataan minyak tanah, di mana eh, minyak tanah ini bersubsidi di PT Mata Rantai Kupang. Ya, PT Mata Rantai Kupang itu apa? Itu semacam agen resmi untuk penyaluran minyak tanah bersubsidi yang ada di Kota Kupang. Jadi pelaksanaan distribusinya itu dia menyalurkan minyak tanah kepada pangkalan-pangkalan minyak. Nah, itu proses pendataannya itu di situ masih manual atau dicatat lalu dimaksudkan ke Excel lah. Dari situlah tujuan dari pembuatan website ini, supaya dapat memenuhi semua masalah tersebut. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini kita buka examnya untuk membuat tabel database-nya. Ya, saya namakan Sysmob. Apa itu Sysmob? Sysmob sendiri adalah sistem informasi untuk pangkalan minyak gitu. Itu adalah singkatan dari sistem informasi manajemen operasi pangkalan, ya, atau Sysmob. Di sini terdiri dari ada 4 tabel yang dibutuhkan. Yang pertama tabel identitas, ada tabel master pengguna, transaksi penyaluran, dan user. Nah, bagaimana cara membuat tabel-tabel ini? Ya, tentunya menggunakan AI juga bisa. Di sini saya pakai ChatGPT. Nah, AI yang saya gunakan ini adalah ChatGPT. Ini adalah riwayat AI saya. Mana nih? Nah, pada pertama itu pertama-tama kita buat dulu template untuk kurikulum vitae. Untuk apa? Untuk yang tadi ini, identitas. Identitas itu memerlukan kurikulum vitae untuk sebagai awal lah, profil singkat gitu. Data pribadi, nah ini. Habis ini akan di copy dan akan di screenshot, maaf, ini akan di screenshot lalu kita buat yang baru lagi di sini dengan perintah lagi yang baru, yaitu buatkan struktur gambar berdasarkan gambar di atas. Nah, data pribadi dan pendidikan gitu. Nah, ini contohnya. Lalu selanjutnya setelah itu kita samakan dengan studi kasus kita. Kita samakan dengan studi kasus kita. Mana nih? Nah, habis kita samakan dengan tabel kita, ada tabel identitas tadi kan. Lalu kita buat perintah seperti ini. Nama PT Rantai Kupang sesuai dengan kurikulum ini template tadi. Lalu kita masukkan yang ini, sabar. Kembali. Nah, kita masukkan ini, kita screenshot begini. Screenshot pada bagian web server supaya mereka bisa tahu lah versi berapa webnya kita. Dari versi tersebut mereka bisa melakukan sesuai dengan database yang ada. Ada versi dan kurikulum vitae-nya tadi. Kurikulum vitae-nya ini sudah diubah sesuai dengan studi kasus ya. Jadi identitasnya sesuai dengan studi kasus yang ada. Lalu create tabel identitas. Ini kita salin kodenya nanti.
lalu kita taruh pada, kita klik di Sysmob, lalu kita langsung taruh di SQL-nya gitu ya. Lakukan perintah yang sama pada tabel master pengguna, transaksi penyaluran, dan user gitu. Kita buat kurikulum vitae-nya, lalu kurikulum vitae untuk tabel tersebut, lalu buatkan SQL terkait kurikulum tersebut. Setelah itu tabelnya sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi, selanjutnya kita buat otomatis tambah untuk data. Nah, ini ada error-error sedikit, nanti kita perbaikilah. Kita bisa perbaiki kalau error-error. Buat tabel berdasarkan 3. Oke, ini perintah-perintahnya. Sampai pada selanjutnya kita tambahkan 10 data query berdasarkan yang tadi kita sudah taruh di SQL. Misalnya pada identitas nih. Nah, ini sebelumnya belum ada nih begini. Yang muncul pertama itu hanya ada ini nih. Lalu kita screenshot bagian sini, kita taruh pada bagian, kita salin, lalu kita taruh lagi di ChatGPT untuk perintahkan 10 data dummy ya. Perintahnya seperti ini, tuliskan query untuk menambahkan 10 data dummy di atas. Nanti dia muncul seperti ini, kita salin kodenya lagi, lalu kita taruh lagi pada SQL ya. Kita klik dulu di sini, jangan lupa, lalu taruh pada SQL di sini, taruh, nanti dia langsung muncul tuh. Dia udah muncul semua data dari sini. Kita bisa lakukan juga pada semua tabel yang sama gitu. Transaksi penyaluran, user, dan master pengguna, identitas. Selanjutnya kita buat websitenya ya. Kita masuk ke Visual Studio Code ya. Nah, untuk aplikasi untuk membuat websitenya itu saya tidak pakai ChatGPT, saya pakai lagi AI yang namanya Cloudy AI. Cloudy AI ini menurut saya dia lebih bagus lah untuk cari kode gitu. Ada juga yang biasa membantu saya kalau error misalnya, itu ada namanya Poe AI. Ini pokoknya ini 3 AI yang saya gunakan dalam tools kali ini. Kalau yang ini untuk kalau ada error yang terjadi diperbaiki, yang ini untuk buat kodenya berdasarkan perintah yang ada yang diinginkan dan database yang ada, yang ini untuk buat database-nya. ChatGPT untuk buat database-nya. Nah, Cloudy di sini misalnya pada ini kah? Sabar, saya cari dulu. Oke. Nah, ini menang. Kita mulai dari atas. Sini saya tampilkan Word-nya supaya dia lebih nyambung dengan presentasi saya. Lalu saya suruh dia buat data dummy, dan setelah itu, nah ini sampai di sini nih. Ini perintah yang saya buat nih. Berdasarkan tabel transaksi penyaluran dan kode gambar di atas, buatkanlah halaman websitenya gitu. Dengan ada koneksi depo.php-nya, indeks, dan lain-lain gitu. Tidak lupa juga untuk saya suruh mereka taruh ya, tempatnya itu di mana, supaya ini memudahkan saya dalam mengatur tempatnya. Di sini misalnya koneksi dan login, di mana tempatnya, API transaksi, supaya lebih gampang gitu. Nah, jika masih error lah, ini memang Cloudy AI itu dia tidak terlalu bisa untuk
perintahnya itu langsung banyak. Perintahnya itu harus satu-satu. Jadi saya di sini perintahnya satu-satu. Mulai dari file koneksi saya copy ya. Oh ya, pertama saya buat dulu nih berdasarkan ini. Saya buat dulu di Visual Studio Code ada koneksi, login dan lain-lain. Pertama kan ada pasti dalam website tersebut ada dua user kan, ada admin dan ada pangkalan. Admin ini yang akan mengelola website dan pangkalan ini adalah ya orang pangkalan minyak yang akan memesan gitu atau akan menaruh data mereka di agen tersebut. Ada juga yang di luar ini, ada cek login, koneksi, login dan logout. Jadi ada dua user di sini saya buat dulu masing-masing sesuai dengan yang ada di tadi mereka saya suruh tuh. Nah ini buatkan tempatnya gitu. Ada API, pengguna, transaksi dan lain-lain. Setelah selesai buat itu saya copy nih dari yang mereka sudah kasih ini ya. Ada file koneksi, saya copy semuanya. Sampai sini saya copy, terus saya tempel lah. Koneksi.php-nya saya tempel di sini. Begitupun lakukan hal yang sama pada index.php. Habis itu ini tinggal copy-copy saja begitu. Sangat gampang ya. Pangkalan ini nah, lalu dalam proses ini tentunya tidak berjalan dengan selancar itu karena ada error-error, beberapa error juga, jujur saja. Waktu pengerjaan itu ada beberapa yang error. Nah, ketika error ini saya lakukan perintah sesuai dengan ya apa yang error gitu. Misalnya ini bisakah digabung gitu tampilannya menjadi warna hijau karena tampilannya mungkin jelek atau apa lain sebagainya, saya gabung lalu buatkan kembali gitu. Mungkin saya masih bingung dalam penempatannya, saya suruh buatkan kembali sesuai dengan penempatan yang bagus gitu. Ini warna ungu, warna hijau ya, admin lebih cocok warna ungu, pangkalannya lebih cocok warna hijau dan lain-lain gini. Nah ini tabelnya, ada kolom untuk tabel user ini terdiri dari ID user, username, password, nama lengkap, role, status, script dan lain-lain gitu. Ada master pengguna, tabel identitas dan transaksi penyaluran juga. Nah ini sesuai yang saya bilang tadi, dia perintahnya itu harus satu-satu, jadi saya harus tunggu mereka buat dulu. Lanjutkan terus. Nah sampai habis ya, sampai benar-benar semuanya itu sudah tercopy. Kalau sudah copy di situ maka barulah saya cek lagi di sini localhost sysmop. Nah ini ada adminnya di sini, sudah jadi nih pasti nih. Kita masukkan admin Oke, loginnya sudah berhasil. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini nih. Nah, kalau misalnya masih ada error, itu biasanya saya pakai aplikasi yang ini AI yang ketiga gitu. Ini kadang-kadang ada yang error dan gak jadi gitu. Saya pakai yang ini nih. AI yang ini bagusnya untuk buat error. Mana perintahnya nih? Nah ini saya masukkan semuanya, lalu saya perintahkan seperti ini. Ada tabel yang error, ada codingan yang error, saya bisa taruh di sini nih supaya mereka dia perbaiki. Ini kelebihannya bisa perbaiki, tapi dia tidak bisa buat struktur yang baik gitu. Jadi saya butuh ChatGPT dan Claude AI untuk buat strukturnya. Kalau error baru saya pakai AI ini. Oke. Gitu saja ya.
Ini semuanya sudah ada di sini, data dashboard, data pengguna, data identitas, transaksi penyaluran ya. Lalu ada juga bagian pangkalannya, kita lihat pangkalan. Nah, ini pangkalan. Pangkalannya juga sudah ada, transaksinya, input transaksi baru, hapus, delete, dan lain-lain gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu ya cara saya untuk membuat AI-nya gitu. Jadi pada intinya di sini saya menggunakan 3 AI. Pada umumnya saya menggunakan 3 AI. Saya gunakan ChatGPT untuk membuat struktur tabel database-nya. Lalu saya gunakan Cloud AI untuk membuat struktur dalam Visual Studio Code-nya. Ini. Lalu AI yang ketiga ini untuk error ya. Misalnya ada yang error, saya gunakan POE AI. Jadi ada 3 AI yang saya gunakan dalam pembuatan website ini gitu. 3 rekomendasi dari saya yaitu ChatGPT, Cloudy, dan POE AI. Ya, segitu saja video presentasi saya kali ini. Sangat gampang dan cepat, ini dibuatnya 1-2 hari saja ya. 2 hari itu karena limit ya, kadang-kadang limit dia punya AI gitu, makanya itu salah satu hambatan saya karena AI-nya limit jadi susah gitu. Kadang-kadang susah untuk mau lanjutkan tapi AI-nya limit, jadi saya pindah-pindah tuh AI-nya. Ya itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dari saya, terima kasih.